dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dari bangsa luhur. Kenapa kok kelihatannya tidak suka sekali dengan saya? Kenapa? Apa kau kencang menarik memasukkanku ke tubuh orang lain? Saya bukannya tidak suka, tapi beliau sendiri belum memahami dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ini nanti malah menjadi sebuah beban untuk diri beliau sendiri, kecuali beliau mengetahui tentang ilmunya. Malikul Jinni, yakin. Wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut, dha'iqatul maut, dha'iqatul maut. Aduh Rasulullah, ikat makhluk ini ya Allah, ikat. Allahu Akbar. Ikat makhluk ini di bumi dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Dia kayak bergerak sendiri. Karena ternyata kalau sudah ada gerakan gitu berarti ada yang hadir gitu. Soal itu. Walau alam itu saya dirasakan sama saya ada gitu, hadir. Bukan apa ya, saya walau alam itu Rasul lah. Para wali itu ternyata walau alam biasa. Tapi saya yakin aja ketika saya baca Fala ilaha illallah salam. Nggak tahu habis saya apa benar apa enggak itu. Kita yang merasakan kan. Jadi ketika sedang itu sering muncul perasaan seperti itu ya, sering muncul ada seperti yang hadir gitu. Iya, bicara kadang-kadang. Bicara. Suara bicara tapi nggak bicara begitu, tapi kita di iya. Kita. Seperti ada yang berbicara gitu. Assalamualaikum segala apa sama. Saya bertanya sama siapa, makanya saya pas ini kebetulan bagus ini saya baru bertanya sama siapa lagi yang bertanya gitu. Baru kali ini saya bertanya soal gimana sih, soal orang nggak merasakan apa yang kita rasakan. Bingung, sempat bingung zaman. Sempat bingung. Kadang-kadang seluruh itu misalnya. Bingung yang dirasakan, selain itu bingung juga mau bertanya ke siapa. Iya. Terus yang terjadi dengan saya itu apa begitu? Dilalah saya itu ketemu Bagus ini. Iya. Dilalah. Saya itu kalau orang tua atau bapak dari Banten. Siap. Itu dari Banyumas. Siap. Nah itu kadang-kadang ketika hadir itu ya, kadang-kadang ada yang keturunan kita seperti Iya. keturunan itu, keturunan dari mbak-mbak kita itu seolah memberi arahan gitu. Coba. Yang dari Kesultanan Banten, yang Iya. dari itu seperti itu. Karena Pak bertanya, makanya saya dulu, ketemu dia saya. Ya udah cilegon saya. Saya pas ngikutin apa namanya karya-karya Bagus ya. Saya harus bertanya, malah saya pengen ke sana. Jarak ke sampai jarak ke Sunan Bonang. Siap. Sekarang gini aja, tangannya gini. Pasrahkan semuanya kepada Allah, mata terpejam. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan terlalu banyak berpikir, yang penting pasrah kepada Allah. Karena ini sesuatu hal yang bersifat batin, maka saya harapkan jangan terlalu banyak keinginan. Karena semakin banyak keinginan akan semakin sulit.
maka harus keikhlasan dan kepasrahan kepada Allah. Dirasakan, tarik nafas, baca. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Lepas nafas, diikuti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan ke sini. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dari bangsa leluhur. Insyaallah. Kalau saya salah, saya mohon ampun kepada Allah. Dari bangsa leluhur panjenengan ada yang memiliki seorang khodam, memiliki sebuah khodam dari golongan bangsa Cinampar. Bukan berarti kalau memiliki sebuah khodam itu jelek, tidak. Karena bangsa jin sendiri ada yang kafir dan ada juga yang muslim. Assalamualaikum salam. Salam. Kenapa kok kelihatannya tidak suka sekali dengan saya? Kenapa? Kenapa kau mencampur, menarik-menarikku, memasukkanku ke tubuh orang lain? Saya bukannya tidak suka, tapi beliau sendiri belum memahami dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ini nanti malah menjadi sebuah beban untuk diri beliau sendiri, kecuali beliau mengetahui tentang ilmunya. Kalau semuanya berpasrah diri kepada Allah, ya itu tidak apa-apa. Tapi masalahnya beliau sendiri belum tahu dengan apa yang terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pengaruh, maka energi-energi negatif itu selalu bersemayam di tubuhnya. Jadi ketika menghadapi bangsa jin seperti ini, kita harus lebih tinggi. Bukan berarti kita sombong ya, tapi kita harus memposisikan diri kita lebih tinggi sebagai khalifah. Kau juga menantang. Sebenarnya saya tidak menantang, tapi Kau menantang. kalau kamu mau coba ya silahkan, jangan takut ya. Kalau kamu mau mencoba silahkan. Kalau kamu pikir bisa menguasai diri manusia, itu tidak akan bisa. Jangan sombong sama orang tua. Aku tahu siapa kau. Jadi jangan sombong. Kamu itu adalah bangsa jin yang harus tunduk kepada kita, bangsa manusia, karena kita ini adalah khalifah. Aku hanya tunduk kepada ajab. Mimpi. Tak tunduk kepada kau. Bacang ya. Keluarkan semua kemampuan kamu. Kalau kamu bisa menyentuh diri beliau, atau bisa masuk, atau kamu bisa mengalahkan beliau, maka saya akan tunduk kepada kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa mengalahkan saya, kamu harus tunduk kepada saya. Ikuti saya. Kita coba saja. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bardanas, Bartatas, Bardianas, Nurul Sulaiman, Malikul Jinni. Yakin. Wasyaitani kulli nafsin da'iqatun maut, da'iqatun maut, da'iqatun maut. Bardanas, Bartatas, Bardianas, Nurul Sulaiman, Malikul Jinni wal insi. Wasyaitani kulli nafsin da'iqatun maut, da'iqatun maut, da'iqatun. Ya Allah, segala kekuatan
adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Segala pelindungan adalah pelindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dengan perlindungan-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin, jarinya maju ke depan. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunduk kamu kepada saya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikat makhluk ini ya Allah, ikat. Allahu Akbar. Ikat makhluk ini di bumi dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut saya. Assalamualaikum. Tunduk kamu, atau kamu akan binasa kamu. Jangan mempermainkan manusia, apalagi kamu sebagai bangsa jin masuk ke dalam tubuh orang, dalam tubuh manusia. Lepaskan aku. Saya tidak akan melepaskan kamu kalau kamu tetap mengganggu orang ini. Baiklah, aku akan pergi. Lepas. Berjanji dulu atas nama Allah. Berjanji dulu atas nama Allah. Aku bukan muslim. Kalau kamu melanggar, maka dengan izin Allah tubuhmu akan terbakar. Aku akan pegang janjiku. Cepat lepas. Jangan memerintah saya. Tangannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niatkan untuk melepaskan dan membentengi diri panjenengan supaya tidak bisa diganggu oleh makhluk ini lagi. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepaskan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku menyerah. Jangan ganggu beliau lagi kan. Jangan ganggu. Bukan muslim. Iya. Hati-hati dengan tipu daya jin yang sering muncul dan menggoda diri kita. Walaupun ketika mungkin sedang berzikir, muncul perasaan-perasaan yang seolah-olah mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai wali. Harus berhati-hati, dan perlu untuk dipahami bahwa tidak akan ada satu makhluk pun yang membebaskan kita dari syariat. Dalam arti begini, ketika ada makhluk apapun yang datang lalu menyampaikan bahwa kamu boleh tidak melakukan ini, kamu boleh tidak melakukan itu, hati-hati tentang hal itu. Sangat hati-hati, walaupun dia berpakaian seperti apapun. Makanya kuncinya jika melakukan amalan jangan ada keinginan-keinginan, karena nanti akan muncul godaan-godaan. Ketika melakukan amalan
niatkan untuk benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk mencari kehebatan ataupun untuk mencari kekayaan maupun dan sebagainya, atau bahkan untuk hal-hal yang lain. Karena yang namanya amalan itu adalah perjalanan. Jadi perjalanan itu harus benar-benar lillah. Itu namanya lillah, ya sudah kan Allah. Kalaupun nanti pada akhirnya bisa ini, bisa itu, dapat ini, dapat itu, hanya sekedar bonus saja. Nah, seperti panjenengan melakukan membaca sebuah amalan, walaupun amalannya bagus, tetapi tetap yang pertama adalah niatnya. Atas niatnya, hati-hati sekali itu. Kalau muncul ketenangan, muncul kenyamanan di dalam beribadah, itu insya Allah adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi walaupun ketika melakukan amalan itu nanti bisa ini, bisa itu, tapi berat untuk melakukan ibadah, itu dipertanyakan. Pada intinya sebenarnya adalah semuanya itu kita rasakan, apakah kita semakin jauh dengan Allah ataukah semakin dekat. Itu yang harus dipaham. Panjenengan rumahnya di mana? Cilegon. Kok bisa sampai di sini? Ya, itu ada. Saya kan tahu pusat dari Banten, saya ke admin guru, kasih tahu di sini. Ini juga nggak tahu saya di sini. Oh, Lokasi ini, makanya pagi-pagi sangat datang. Ini di Lala ketemu dengan Bagus nih. Kemudian saya waduh, kata saya, apa benar apa enggak itu bicaraan itu suara-suara, ada suara-suara itu. Walaupun suara nggak tampak, nggak lihat, tapi ada hati pada hati. iya. Gitu. Tapi saya minta panjenengan tetap istiqomah mengamalkan amalannya, tetap istiqomah. Gitu ya. Terus saya gangguan kayak gini apakah dari amalannya? Tidak, sayang. Kalau ada orang yang mengatakan kamu mengamalkan amalan ini terus akhirnya kamu diganggu sama ini, itu salah. Jangan kamu percaya dengan omongan jin. Kalau kamu baca Al-Quran terus dia bilang, gara-gara kamu baca Al-Quran saya datang loh. Masa ya mau kamu percaya? Kan begitu. Amalannya baik, tapi kan cobaannya tentu ada. Namanya juga istiqomah gitu. Malah ketika ada cobaan ini, menurut saya ini berarti ketika mengamalkannya ini ya benar-benar gitu. Kalau orang melakukan sebuah amalan riyadhah tapi nggak ada cobaannya, perlu dipertanyakan. Dan jangan heran nanti ketika melakukan amalan akan diuji oleh dua hal. Yang pertama akan diuji dengan kesenangan, terus yang kedua akan diuji dengan kesengsaraan. Apakah istiqomah tetap mengamalkan amalannya ini atau tidak? Terkadang ketika seseorang banyak harta terus dia melakukan amalan, hartanya habis. Iya, yang biasanya maksiat, nggak pernah sholat, dia melakukan amalan malah hartanya habis. Apakah dia itu benar-benar niat amalan itu karena Allah atau hanya untuk menambah kekayaan itu, kan gitu. Jadi intinya melakukan amalannya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harap panjenengan juga tetap istiqomah di dalam mengamalkan amalannya ini. Yang penting niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetap terus diamalkan, karena orang mengamalkan itu seperti berjalan loh. Di jalan itu terkadang diuji dengan kesenangan, itu diuji dengan kesenangan. Tapi ketika diuji dengan kesenangan itu apakah akan terus berlanjut sampai pada tujuannya, yaitu kalau semuanya ke Blitar, apakah sampai di Blitar, atau ketika sampai di Jakarta melihat sesuatu yang indah berhenti di situ, atau bahkan diuji dengan kesengsaraan. Di jalan nggak merasakan apa-apa, hanya merasakan kesengsaraan seperti haus, lapar, nggak melihat sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Apakah akan terus berlanjut ataukah akan berhenti di situ? Maka oleh sebab itu ya, kalau niatnya benar-benar ke Allah, insya Allah ya sampai kepada Allah. Insya Allah nanti pada akhirnya akan kebutuh. Jadi saya harap panjenengan bisa tetap istiqomah mengamalkan amalannya, terutama sholawatnya, dan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah nanti panjenengan akan merasakan sesuatu hal lagi yang ya saya nggak perlu bercerita ya. Nanti rasakan sampai sendirilah yang nanti akan merasakan itu. Dan saya harap jangan diceritakan ke orang lain kecuali sudah siap dianggap sebagai penipu atau sudah siap untuk dikatakan tukang bohong. Lebih baik kalau nanti sedang melakukan amalan istiqomah, ya apapun yang terjadi ya cukup dirasakan, istiqomah, tidak usah dipikirkan, yang penting niat untuk mencari ridha Allah, karena nanti akan masuk nanti ke fase yang berikutnya. Paham gak? Insya Allah. Namanya Pak siapa? Hikmatullah. Kerjanya di mana? Di PNS, Kemenak, kantor beragama. Insya Allah. Yang penting niat untuk mencari ridha Allah, karena panjenengan sendiri itu mempunyai sebuah sanad ataupun keturunan nasab itu yang menurut saya bagus. Amin. Tinggal panjenengan mau menyambungkan nasab itu ndak gitu. Caranya bagaimana? Ya kirimkan Al-Fatihah untuk leluhur-leluhurnya, supaya yang didoakan oleh leluhur itu sampai ke panjenengan. Panjenengan itu harus mendoakan leluhur. Jadi kalau pengen, banyak orang itu hidupnya sengsara bukan karena nggak pernah didoakan bahagia oleh orang tuanya, tapi anak itu nggak mau mendoakan orang tuanya sehingga doa orang tuanya itu nggak sampai kepada Saya sudah yatim piatu. Walaupun yatim piatu, Al-Fatihah doa tetap disampaikan untuk mbah-mbahnya, untuk sebagainya itu. Nah tadi ya, insya Allah doa lah, doa ya. Mungkin besok saya akan pulang dulu ke Blitar, tapi setelah itu nanti saya akan balik lagi ke sini nanti, Yang penting diniatkan ke sini silaturahmi, menyambungkan doa, dan nanti kalau panjenengan mau nanti sama-sama kita berdoa bersama-sama untuk menyambungkan dengan leluhurnya. Insya Allah nanti. Yang penting istiqomah mawon, nggih. Panjenengan dari mana, Kang? Aslinya dari Lampung, ya. Cuman tinggalnya di Sergadung kerja. Iya. Nama saya Iksan. Alhamdulillah, barakallah. Diamalkan ya Latif ya. Terus diusahakan untuk menekan di nafsu supiyahnya. Paham? Iya. Jadi nafsu itu ada 4, lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Kalau yang disebut dengan lawamah itu adalah nafsu yang bersifat makan, minum, dan sebagainya. Itu sering juga disebut sebagai nafsunya hewan. Kalau nafsu supiyah itu nafsunya tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuh mekar, bunga itu tumbuh mekar dan mati. Boleh kita punya keinginan, tapi jangan sampai diri kita dikekang oleh keinginan itu. Contoh, kita masih kecil aja bisa kok bahagia hanya dengan bermain kelereng aja. Kenapa kalau kita sudah dewasa bahagianya harus nunggu ini nunggu itu? Kalau semuanya belum menikah harus nunggu bahagianya, nunggu dapat seseorang yang kita inginkan, kan gitu. Ingin bahagia harus nunggu punya rumah, punya mobil, kan gitu. Bahagia itu nggak di luar dari diri kita, tapi di dalam diri kita sendiri. Mengendalikan keinginan itu. Jangan sampai kita yang dikendalikan keinginan. Nanti akhirnya celaka gitu, terlalu terkekang oleh keinginan. Kalau panjenengan dari mana, kan? Dari Alhamdulillah. Amalkan ya Latif ya. Paham artinya ya Latif? Semoga dengan terus membaca Asma ya Latif membuat hati kita semakin lembut, dan memahami sesuatu hal yang sirri, memahami sesuatu hal yang hikmah. Insya Allah sampean punya bakat untuk itu, jadi diamalkan aja. Istiqomah. Dari mana, Pak? Rumahnya di mana? Iya. Dalam? Ini siapanya? Anaknya. Namanya siapa? Aditya Rohman. Aditya Rohman.
Temperamen. Enggak gitu, aku kayaknya nggak bisa baca orang bilang dari SRW apa ini komunikasinya malah aja kalau bisa itu apa baca kalau ke HP itu lancar gitu doang saya makanya ada Obatnya dari orang tuanya. Obatnya dari orang tuanya. Diusahakan selama 41 hari orang tuanya wudhu, air wudhunya ditampung. Bacakan surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas Falak Anas 7 kali 7 kali. Terus dibuat mandi anaknya. Dari orang tuanya ibu bapaknya apa ibunya? Ibu bapaknya. Air wudhu orang tuanya ditampung, terutama air wudhu sholat subuh. Air wudhu sholat subuh ditampung, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas Falak Anas 7 kali 7 kali, dibuat mandi anaknya. Ini gangguannya dari ain. Insya Allah. Gak perlu diobatkan kemana-mana. Sama aja, udah diobatkan kemana aja. Kalau ini mah anak rumah sakit. Ada perubahannya? Gak ada. Karena penyakit seperti ini disebut dengan ain. Penyebabnya dari orang tuanya, yang bisa menghilangkan pun juga lewat dari orang tuanya. Makanya ketika istri sebelum mengandung, bahkan ketika mengandung, itu harus dipersiapkan. Dimulai dari sebelum mengandung sampai mengandung, dan ketika memberikan itu benar. Tidak mudah loh jadi orang tua itu. Tidak hanya sekedar memberikan makan aja. Karena apapun yang dilakukan oleh orang tua, makanannya, minumannya, perasaannya, itu nanti ya akan nyambung ke anaknya loh. Jadi kalau saran saya, lebih penting diobati secara batiniahnya dulu. Itu orang tuanya suruh wudhu, nggih. Diamalkan tadi yang tadi dijazakan. Air wudhu ditampung, nanti dimandikan ya anaknya. Ya. Iya, setiap sholat subuh air wudhunya ditampung. Namanya siapa? Iya. Doa lah. Doa. Oke. Kalau saya ini Pak, sebenarnya kita nggak perlu pusing ya dengan gangguan apapun. Hal buruk apapun yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya mudah untuk menghilangkannya. Dengan istiqomah melakukan yang baik, yang buruk itu pasti hilang kok. Jadi nggak perlu bingung-bingung apa ya, minta ini minta itu, dibeginikan dibegitu, nggak. Saya pribadi kayak gitu. Ketika ada sesuatu hal yang nggak baik terasa dalam diri saya, entah gangguan seperti apapun ya, dengan kita istiqomah melakukan yang baik, yang buruk itu hilang kok. Cuman kuncinya itu tok, istiqomah enggak itu loh melakukan yang baik itu. Sampai tak kasih jasa, nanti malam sholat, terus setelah sholat dikir, istiqomah enggak ngelakuin itu, gitu aja. Kan begitu. Jadi kalau nanti yang penting dengan istiqomah, gangguannya itu akan hilang. Semakin nanti sampean bertanya sesuatu hal yang nggak diketahui, makin pusing. Itu aja, lakuin yang baik-baik. Yang buruk nanti hilang. Istiqomah aja yang lakuin yang baik-baik. Yang buruk nanti hilang. Insya Allah. Siap. Sama-sama lah dari Lampung kita. Asli orang Lampung. Barakallah. Oh mantap. Alhamdulillah. Jauh loh ya Lampung. Lampung mana? Lampung Barat. Angga Bipa ya? Krui. Mantap. Berarti ngelewatin Bukit Kemuning? Saya jalurnya ini Pak, jalur apa? Tanggamus. Siap.
Kalau dulu ini saya lewat ini jalur. Iya. Prabu Muli? Saya lewatnya Kota Agung, Sewu, kawasan. Siap. Iya. Kalau saya lahir doang di Sumatera, Jambi. Saya di Jambi. Orang itu dari Banten sampai Jawa. Siap. Walaupun ada gangguan seperti halnya yang buruk-buruk datang, tapi yakin di setiap keburukan pasti ada kebaikannya. Jadi istiqomah, oke? Pasti ada hikmah-hikmahnya dari apa yang terjadi. Istiqomah, jadi insyaallah. Yang penting istiqomah. Nah, 41 hari. Iya. Tangannya sini. Sering ada gerakan kalau dikir. Di sini ya. Gerakan kalau gitu. Matanya terpejam. Terpejam matanya. Tarik nafas. Baca salamun kalam rabbil rahim wa amtajul yauma ayyuhal mujrimun. Kencangkan. Ikuti gerakannya. Saya mau minta jengkol mudanya. Masih ada? Ayo temenin saya makan. Gimana Pak rasanya? Nyaman? Udah enak? Seperti gimana? Jalan sendiri? Nggak ada yang jalan kan?